Waduh, siap. Gerak. Gerak. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah, yaitu tentang Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu ada 3. Pertama, menjelaskan perkembangan demokrasi dalam pemerintahan. Yang kedua, mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah pada masa demokrasi liberal. Dan yang ketiga, menganalisis kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Cakupan materi kita itu ada pertama, Indonesia pada masa perkembangan demokrasi Indonesia di awal kemerdekaan. Kedua, bagaimana kebijakan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan ketiga, bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan keempat, situasi politik pemilu 1995 dan situasi pasca politik. Jadi penilaiannya udah yang tahu. Model pembelajaran kita yaitu model program bahasa Indonesia dengan metodenya diskusi. Jadi nanti masing-masing sudah dibagi masalahnya. Ada masalah yang didiskusikan juga, sudah dipahami juga, nanti ditampilkan. Lalu siapa yang bagus yang menampilkannya nilai juga. Apa tadi nanti kita? Apa? Fokus belum besarnya Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Sedangkan fokus yang akan kita pelajari yaitu demokrasi liberal. Jadi dalam sistem pemerintahan Soekarno ini, kabinet pertama yang dibentuk adalah kabinet apa? Kabinet presidensial. Tapi kabinet presidensial ini tidak berlangsung lama. Berapa lama dia berlangsung? Setelah itu bergantilah kabinet kita menjadi kabinet. Ada yang tahu apa perbedaan kabinet presidensial dengan kabinet parlementer? Coba ya. Ya, jadi kesimpulannya kabinet presidensial itu segala kekuasaan dijalankan oleh seorang presiden yaitu Presiden Soekarno dengan dibantu oleh presiden. Tapi setelah keluarnya maklumat pemerintah ada tiga isi dari maklumat pemerintah. Apa itu? Pertama, tadi kan membantu presiden ini. Sekarang setelah keluarnya maklumat menjadi lembaga legislatif. Pada awalnya hanya ada beberapa partai, hanya satu
partai yang diambil. Partai apa itu? PNI. Setelah keluarnya maklumat, maka dibentuklah banyak partai, yaitu ada sekitar 30 partai. Lalu yang ketiga apa? Sistem pemerintahan yang awalnya itu sistem presidensial berganti menjadi sistem jalan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan perdana menteri. Jadi hanya sebagai kepala negara atau sebuah negara. Ciri dari sistem parlementer ini terjadinya pergantian kabinet. Kenapa kabinet tinggi lagi? Karena apa? Coba segmen satu. Jadi kenapa kabinet tinggi lagi? Karena ya adanya sistem multi partai, di mana setiap partai itu memiliki kepentingan masing-masing. Pada umumnya partai itu hanya mementingkan kepentingan partai, tidak mementingkan kepentingan negara. Oleh karena itu, program-program yang dilaksanakan tidak berjalan dengan sempurna. Dan apa yang terjadi? Yaitu terjadinya kekacauan politik. Sekarang kita lebih baik
Soekarno. Jadi Soekarno ini akan menerapkan dua kebijakan, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpemilih. Kita pada hari ini adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu berawal kemerdekaan. Presiden kita Soekarno menerapkan kebijakan kabinet presidensial berbagi menjadi kabinet keluarnya kebijakan kabinet parlementer dikarenakan keluarnya membuat pemerintah yaitu ada 3 hal dan setelah itu selanjutnya demokrasi liberal dijadikan oleh keluarnya dari presiden pada tanggal apa itu karena Dewan Konstitusi ya undang-undang dasar yang awalnya undang-undang dasar 1950 kali sudah diubah Ya, itu namanya Selanjutnya demokrasi liberal ini menandai apa penguatnya disebut presiden menandai berakhirnya demokrasi.